Timnas Indonesia U20 tiba di Cina dan incar kemenangan perdana. Jens Robben optimis tata Piala Asia U20 2025. Media Vietnam heran dengan Indra Syafri, Cina kaget Indonesia disambut supporter. Target mulia PSSI demi karir penggawa Garuda di Eropa. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Target mulia PSSI demi kader penggawa Garuda di Eropa. Ketika menjadi bintang tamu bersama Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB Gijsdijk, yakni dalam kanal YouTube The Highway yang dimiliki gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia bisa menembus 50 ranking FIFA pada tahun 2045 mendatang. Bukan sekedar angan-angan, Erick menyebut posisi itu bisa diraih setelah pihaknya menghitung-hitung dengan data yang ada. Saya katakan kepada banyak pendukung kami dari pemerintah, FIFA, supporter, ini seperti maraton. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter, Anda harus melakukan maraton dengan sepak bola. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Jepang adalah contoh yang baik ketika mereka benar-benar membangun dari akar rumput, lanjutkan program timnas yang bagus, kini Jepang ada di 15 besar dunia. Lebih lanjut, melihat performa Timnas Indonesia yang saat ini, Erick pun yakin Garuda bisa terbang jauh lebih tinggi. Apalagi sekarang tim Merah Putih diperkuat oleh para pemain keturunan berkualitas dan berpengalaman. Jika hal ini benar terjadi, maka para pecinta sepak bola nasional akan melihat para pemain-pemain Indonesia berkarir di liga top dunia seperti Premier League, Serie A dan La Liga. Pasalnya seperti Liga Inggris contohnya, Federasi Sepak Bola Inggris memiliki sebuah aturan ketat. Pemain yang boleh bermain di Liga Inggris harus berasal dari negara yang memiliki peringkat setidaknya 70 besar FIFA dalam 2 tahun terakhir. Melihat aturan tersebut, saat ini Indonesia jelas tidak masuk ke dalam kriteria. Secara Indonesia saat ini berada di ranking 120-an. Sementara berbicara tentang 2 tahun terakhir, peringkat Indonesia bahkan jauh lebih jeblok. Timnas Indonesia U20 tiba di Cina dan incar kemenangan perdana. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkapkan timnya berangkat ke Cina untuk Piala Asia U20 2025 pada hari Minggu pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Artinya, Indonesia berangkat ke Cina sekitar 5 hari sebelum laga perdana di grup C melawan Iran. Duel ini sendiri digelar di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, Cina pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pada latihan hari Senin, 23 pemain yang tergabung dalam skuad Garuda Nusantara pun sudah lengkap. Indra mengatakan skuad final di Piala Asia U20 ini pun sudah menjalani latihan bersama sejak Senin 3 Februari kemarin. Dalam kesempatan yang sama, pelatih 62 tahun itu pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh klub yang memiliki pemain yang berkoordinasi dengan baik dengan pihaknya, mulai dari pemusatan latihan sampai dengan menentukan skuad final untuk Piala Asia U20. Sementara itu, Indra Syafri sendiri mematok target kemenangan di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025 di Cina ini. Karena menurutnya kemenangan itu akan menjadi modal penting melaju hingga 4 besar atau semifinal. Karena sepertinya kita tahu, Indonesia mengincar semifinal demi 1 tiket tampil di Piala Dunia U20 2025 di Chile. Sebagai informasi, laga pertama Indonesia di grup C Piala Asia U20 sendiri adalah melawan Iran. Tim kuat karena pernah juara Piala Asia U19 4 kali pada 1973, 74, 75, dan 76. Lalu pada 2023, Iran sampai perempat final usai kalah 0-1 dari Iran. Meski di grup C ini dihuni oleh tim-tim kuat, Indra Syafri sendiri menekankan para pemainnya untuk tidak takut menghadapi siapapun. Karena menurutnya tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya 3 pertandingan itu sangat penting. Media Vietnam heran dengan Indra Syafri, Cina kaget Indonesia disambut supporter. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah menetapkan 23 nama pemain yang berlaga di Piala Asia U20 2025. Sementara dalam daftar skuad yang diumumkan terdapat 3 pemain debutan yang masuk ke dalam tim Garuda Muda. Ketiga pemain itu adalah Vavaseva Rustanto dari PSPS, Evandra Florasta dari Bayangkara FC, dan Aulia Rahma dari PSIS. Indra Syafri optimis dengan skuad yang telah dipilihnya dan berharap tim dapat meraih hasil maksimal dalam turnamen tersebut.
Pemulihan skuad oleh Indra Syafri sendiri mendapatkan perhatian dari media Vietnam. Media Sua menyebut bahwa keputusan pelatih timnas Indonesia U20 dalam memilih pemain cukup mengejutkan. Pasalnya, menurut laporan itu pemilihan pemain oleh Indra Syafri menjadi sorotan karena adanya beberapa perubahan signifikan dalam daftar skuad. Salah satunya adalah mencoret beberapa pemain kunci timnas Indonesia U20, meski mereka sebelumnya berhasil membawa tim menjuarai kejuaraan Asia Tenggara U19 tahun lalu. Sementara itu, jika menilik pada pengalaman bertanding di Cina, timnas Indonesia sendiri sempat mendapatkan dukungan luar biasa dari para WNI yang berada di negeri tirai bambu itu. Bahkan hal ini sampai membuat media Cina terkejut. Hal ini terjadi saat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong menantang Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan ada ribuan supporter yang memang sengaja untuk menjemput rombongan timnas, di mana mereka rata-rata adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Supporter datang untuk memberikan suntikan motivasi kepada para pemain. Lalu akankah fenomena yang sama juga akan kembali terulang saat timnas Indonesia U20 bertanding? Jens Raven optimis tata Piala Asia U20 2025. Ajang Piala Asia U20 2025 tinggal menghitung hari. Seluruh kontestan yang berpartisipasi di ajang itu tentu kini tengah memasuki masa persiapan akhir. Sebagai informasi, di ajang Piala Asia U20 kali ini, timnas Indonesia dipastikan akan bertumpu kepada sosok Jens Raven di lini depan penyerangan. Dilansir dari laman transfermarket.co.id, striker keturunan Belanda Indonesia itu memang sudah membela skuad Garuda U20 sejak usianya yang 18 tahun. Dan saat tim ini masih bernama Timnas U19. Selama menjadi striker utama, pilihan pelatih Indra Syafri di Timnas Indonesia U19 kala itu, dirinya sukses menjawab kepercayaan dari banyak pihak. Dilansir dari laman asiantidlc.com, Jens Raven sukses mencetak 4 gol dan 2 assist di ajang AFF Cup U19 2024 kemarin, dan sukses masuk ke dalam deretan top skor di dalam kompetisi itu. Selain itu, dirinya pun juga sukses mempersembahkan gelar juara di akhir kompetisi. Kini, Jens Raven akan kembali diuji dalam ajang Piala Asia U20 2025 yang mana akan digelar pada pertengahan bulan Februari ini. Tentunya level lawan yang akan dihadapi oleh Jens Raven kali ini akan jauh lebih tinggi daripada saat ajang AFF Cup U19 2024 kemarin. Meski begitu, Jens Raven tetap menatap ajang Piala Asia U20 2025 dengan optimis. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu meminta kepada supporter untuk tidak melihat hasil laga di Madrid Challenge Series kemarin. Menurutnya, ajang itu hanya untuk melihat kemampuan para pemain. Dia mengatakan, usai uji coba itu, dirinya dan seluruh tim bersemangat dan percaya diri berangkat ke Cina.